pendidikan ortu yang paling antum ingat? Ini kaitannya nanti kenapa kami mencintai ahli bait. Nah, karena kakek-kakek kami dididik oleh para ahli bait tadi. Dan waktu antum ke Rusaifah juga disambut luar biasa oleh Sayyid Ahmad Al-Fakir ketika itu mau melihat bagaimana skenario Allah. Mungkin dulu kakek-kakek kami mungkin berdoa kepada Allah supaya keturunannya ini akan ada yang menyambung silaturahim dengan ahli bait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khairul rabba wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Hackers yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan tamu yang super istimewa, Tuan Guru Ustadz Profesor Dr. Ustadz Haji Abdus Somad LC. Hafidhahullah wa ra'ah. Kif halukum Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair Habib. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khair antum meluangkan waktu untuk datang ke Jawa Timur, datang ke Malang, dan warga Malang sangat berbahagia. Semoga ini bukan yang pertama dan insya Allah akan datang lagi kedatangan yang berikutnya dalam terus berlanjut. Insya Allah seperti hubungan kita. Allah. Khair Ustaz, sehat semua, alhamdulillah, anak-anak sehat semua. Kuais. Kita mulai beberapa hal yang akan sangat dirindukan oleh teman-teman yang ada di pemirsa Hackers ini. Bismillah. Tentang antum sendiri Ustaz, karena kan antum sering menyampaikan tentang ilmu dan lain sebagainya. Cuman sekarang kita ingin membahas tentang seorang Ustadz Abdus Somad bin Bakhtiar. Ya, di antaranya adalah masa kecil antum Ustaz, ya. Yang Ana pernah lihat, tapi itu hanya highlight saja. Pernah Ana dengar bahwa antum itu ketika kecil dididik dengan pendidikan yang sangat lurus masalah agama. Sehingga antum diajarkan untuk lebih fokus dalam madrasah, antum juga diajarkan untuk mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW dan mencintai para ulama. Pendidikan ortu yang paling antum ingat waktu kecil itu kira-kira apa Ustaz? Supaya kita bisa meniru orang tua antum dalam mendidik, supaya anak-anak kita akan ada Ustadz Abdus Somad yang lain insya Allah. Ada seorang bernama Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini belajar di Makkah. Lalu Syekh Abdurrahman pun pulanglah ke Pulau Sumatera. Hubungan yang baik dengan Kesultanan Melayu Islam namanya Kesultanan Asahan. Sekarang menjadi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Lalu kemudian Tengku Adil dari Kesultanan Asahan ini memberikan sebuah tanah bernama Kampung Silau Laut. Itulah tempat kelahiran saya. Silau Laut. Syekh Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya anak perempuan namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini ibu Ana. Masya Allah, almarhumah. Ya, almarhumah. Jadi ketika Syekh Abdurrahman ini membuka kampung itu, di mana ada gula, di situ ada semut, banyak ikan, saya masih melihat masa kecil pohon cempedak, pohon nangka, pohon durian, subur, padi. Maka berdatanganlah di antara yang datang itu seorang laki-laki bernama Ahmad Syah. Ahmad Syah ini punya anak laki-laki namanya Yahya. Yahya ini punya anak laki-laki namanya Bakhtiar. Itulah ayah saya. Masya Allah. Jadi bertemulah mereka di kampung ini. Kampung ini sangat agamis, religius karena didirikan oleh seorang ulama. Itulah dia Syekh Abdurrahman tadi. Asal Syekh Abdurrahman dari mana asalnya? Syekh Abdurrahman ini berasal dari nama kampungnya Batubara. Sekarang jadi kabupaten. Batubara. Itulah mengapa nama saya di ujung Abdul Somad Batubara. Oh gitu. Jadi bukan beliau bukan ini batu yang membara atau jiwa yang membara Ustaz. Berarti ini Syekh Sulaiman, tahu Syekh siapa? Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini bukan orang yang dari Mekah atau dari... Enggak, dia orang Melayu, belajar ke Patani, Thailand. Thailand ya. Gurunya namanya Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Alumni dari Makkah, baru beliau pun belajar di Makkah. Setelah 7 tahun pulang.
Kampung itu dibuka tahun 1900. Jadi umurnya sekarang sudah 122 tahun. Si laut-laut ini, Silau Laut. Silau Laut. Sampai sekarang namanya masih tetap. Masih sudah jadi kecamatan Silau Laut. Itu apa di kampung antum ini memang mereka itu seperti kampung santri, mereka yang sore-sore berangkat ngaji. Syekh Abdurrahman membuka sekolah pada tahun 1937. Dia meninggal 1941. Nama sekolahnya An-Najah. Situlah anak-anak belajar. Dia membuka surau. Dia mursyid tarekat Syattariyah. Dia ambil dari Syekh Daud Al-Fatani. Lalu kemudian anaknya dia kirim ke Makkah bernama Syekh Muhammad Ali, adik nenek saya. Syekh Muhammad Ali belajar kepada Sayyid Alawi, ayahnya Sayyid Muhammad. Ini kaitannya nanti kenapa kami mencintai Ahli Bait. Nah, karena kakek-kakek kami dididik oleh para Ahli Bait tadi. Jadi kalau orang penasaran, apa nih selama ini cium tangan, menghormati, nggak boleh jalan, nggak boleh jadi imam kalau ada Ahli Bait di belakang, nggak boleh jalan di depan. Kenapa? Dari kecil kami dididik seperti itu. Masya Allah. Diajarkan. Ajib. Itu makanya ceritakan alurnya dari awal dulu, bukan ujuk-ujuk. Langsung tahu-tahu gimana, langsung mencintai. Tapi memang ada story behind the. Yes, of course. Jadi Sayyid Muhammad kalau datang ke Sumatera Utara bertemu dengan Syekh Muhammad karena ini murid ayah beliau. Ajib. Waktu Sayyid Muhammad masih sering ke Indonesia dulu ya. Waktu masih sering dulu. Dan waktu antum ke Rusaifah juga disambut luar biasa oleh Sayyid Ahmad. Al-Fakir ketika itu tidak minta bantuan ke siapapun, nggak ngomong ke siapapun, mau melihat bagaimana skenario Allah. Jadi ketika sedang duduk-duduk tiba-tiba datang seorang santri dari Sumatera Utara, alumni Syekh Mustafa Hussein yang mendirikan pesantren Mustafawiyah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ustaz Somad ya? Iya, Ana bilang. Ana mau bawa Ustadz ke Syekh Said Ahmad. Bisa? Iya bisa. Ana sengaja nggak minta bantuan ini, nggak nelpon ini, mau ngeliat bagaimana rencana Allah. Yang bawa orang nggak kenal. Sampai di sana ketemu Said Ahmad. Kata Said Ahmad, ya. Beliau tanya ke murid, masih ingat 4 malam yang lalu? Waktu ana janji pas nonton video ini, orang ini nanti akan datang kemari. Allah. 4 malam yang lalu. Ini dia orang yang ana janjikan. Ternyata 4 hari sebelum itu, beliau sudah janjikan ke muridnya bahwa orang ini nanti akan datang ke sini. Yakni Abdul Somad bin Bakhtiar. Ya. Ana sudah masakkan untuk antum 3 makanan. Ayam, daging, lalu kelinci. Masya Allah. Enggak terpikir anak akan diberikan makanan. Iya, nah lihat itu dipasangkan imamah juga Allah. Aturan Allah Ustaz ya. Tadbir Allah Al-Mudabbir. Nah. Jadi ada kabar sebelum antum datang ya. Bahwa sebelum antum datang sudah ada kabar bahwa beliau akan ke tempat Rusaifah. Itu jadi awal antum bertemu dengan Said Ahmad. Awal mula. Fakir berpikir bahwa mungkin dulu kakek-kakek kami mungkin berdoa kepada Allah supaya keturunannya ini akan ada yang menyambung silaturahim dengan Ahlul Bait ini. Jadi anak tinggal nerima doa mereka tinggal aja. Tinggal panen aja doa-doa mereka dulu. Nah, kecintaan mereka. Sama seperti anak sekarang ketika anak cinta kepada para habaib, anak berharap anak-anak cucu anak akan datang ketemu Habib Muhammad bin Anis. Masya Allah. Akan ketemu dengan anak Habib. Kan itu yang terpikir anak. Nah. Jadi ketika anak mundur ke belakang pasti mbah-mbah anak dulu juga berpikir sama. Dan sekarang kami tinggal menerima doa. Nah. Makanya ketika anak ketemu dengan Habib Segaf, ketemu dengan Habib Taufik, ketemu dengan ya Allah, ini pasti doa-doa mereka dulu. Dan dimudahkan semuanya ketika di tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah-tengah kesibukan antum. Dan perlu diketahui juga bahwa kedatangan Ustadz Abdul Somad ini hadiah besar buat saya pribadi, karena kita tahu bahwa betapa susahnya mengundang beliau atas kesibukan beliau yang luar biasa dalam berdakwah. Beliau menyempatkan sendiri waktunya 4 hari untuk di Jawa Timur. Ini hadiah yang luar biasa. Padahal saya nggak lagi ulang tahun, tapi seperti lagi ulang tahun. Nanti kita carikan tanggal khusus. Allah. Ini hadiahnya muqaddam lebih. Naam. Ini ditakdim dulu. Yes, Ustadz, antum sudah profesor ya, in the doctor,
dan LC, dan Ana pernah nonton video antum yang antum dibilang orang kapan ngelawak lagi ke Jakarta, Ustaz? Itu kisahnya apa yang menjadikan mereka, yang mungkin orang-orang belum paham, Ustaz ya, metode dakwah di Indonesia. Kenapa kadang-kadang di Indonesia itu orang-orang memberi mauidhah itu ada selipan bercandanya. Ya, mungkin banyak orang merasa bahwa taklim itu harus kencang, ya, karena Rasulullah dulu seperti mundirul jaish. Tapi kan orang lain ladang, lain belalang. Ya, atau kita ketahui bahwa kalau antum dulu di Mesir, di Sudan, di Maroko, dan beberapa tempat di daerah Afrika, antum melihat beberapa syekh seperti Syekh Sya'rawi. Antum adrok tuh Syekh Sya'rawi? Enggak, sampai Syekh Sya'rawi udah meninggal. Insya Allah. Nah, ulama-ulama di sana kalau berceramah kan mereka lebih ke bukan pas taklim ya. Kalau mereka berceramah kan kenceng gitu aja. Nah, kenapa orang di Indonesia itu kalau bercanda, diselipin bercanda sedikit, mungkin banyak teman-teman kita ini yang merasa bahwa jangan begitu mestinya. Padahal kita tahu sendiri bahwa Ustadz Habib Umar bin Hafid pun, yang guru kita semua ya, hafizahullah wa ra'ah. Saya lihat waktu saya tahu Habib Umar di Indonesia, beliau ceramahnya senyum, ada sedikit santai, lebih santai. Tapi waktu di Yaman, volumenya itu lebih sedikit dikeraskan ya, volumenya itu dikeraskan, bukan soal volume HP ya, tapi suaranya, lebih tekanannya lebih menggelegar lagi, dan lebih penekanan ke hati luar biasa. Hadirin banyak yang nangis. Di Indonesia nangis, tapi di Yaman lebih hampir pingsan kita dulu kalau mendengarkan mauidhah dari beliau. Ternyata sekelas Habib Umar pun kalau datang ke Indonesia lebih fikih dakwah. Nah, bilisani qaumim. Bilisani qaumim. Orang Indonesia ini, Ustadz, kalau ada sedikit selipan bercanda yang tidak porno, ya toh, karena waliyadzubillah ceramah dengan porno itu kan sangat iya, kalau orang cuma mau bercanda dan menyinggung sesuatu yang porno, kita rasa orang nggak perlu ngaji, nggak perlu mondok. Kami di kampung pantang sekali ya. Maka kalau Habib dengar anak Al-Fakir hampir tidak, karena itu sangat pantang, fatal sekali. Iya. Jatuh muruah. Hilang marwahnya sudah ya, karena kan seorang penyampai dakwah. Nah, di Indonesia ini Ustadz, kan kalau kita beri selipan candaan sedikit, seperti dengan hal-hal, mungkin saya selipkan bahasa Inggris yang sangat fasih dari anak itu, atau hal-hal yang ringan-ringan saja, hadirin di Indonesia itu lebih mawas, lebih melek, lebih perhatian dari ketika mereka ada satu momen mereka mendengarnya dengan lebih mawas, dengan awas. Substansinya kan konsen. Ya. Bagaimana orang ini konsen? Itu maksud anak. Di Arab konsennya itu adalah dengan suara menggelegar, tidak ada tempo. Terus. Itu baru konsen. Iya. Di tempat kita mungkin karena makannya nasi. Jadi dia nggak bisa suka makan nasi ya. Yang di sini suka makan nasi ya. Jadi dia nggak bisa gitu. Nah, dia dalam sekian menit sekali mesti ada keluar dari jalur itu. Iya. Kalau di Arab, di Mesir, ini jalur nih kencang, dia nggak boleh keluar. Gitu. Kalau kita nggak, dia mesti kira-kira 5 menit, 10 menit keluar sebentar rehat. Dia mesti banyak healing. Ya harus ada iklan. Iya betul. Nah, itu. Dia lebih suka yang ada teatrikal. Monolog. Iya. Orang kita Indonesia lebih suka pada yang dialog. Ustadz dengan jamaah itu lebih pada berdialog. Nah. Seperti bercerita. Tapi substansi maknanya bagaimana orang konsen. Nah. Konsennya itu yang jadi wayahnya. Iya. Bukan bertengkar ke diwasilahnya. Jadi bercanda yang antum biasanya di dalam ceramah antum itu hanya untuk menjaga konsentrasi dari hadirin dan hadirat. Dia nggak buyar. Nah, itu kok malah ada yang ngatain bahwa kapan ngelawak lagi di Indonesia, itu gimana ceritanya, Ustaz? Iya, ada video orang ngirim ke Al-Fakir. Oh, di YouTube, bukan di Instagram YouTube. Itu? Dia kirim, jamaah ini kan ngeliat semua apa yang diomongin orang. Kita kan nggak nyari-nyari. Ya. Dia bilang ini Ustadz pelawak. Maka orang yang seperti ini, manhajuna manhajul bayan. Kita hanya menjelaskan. Kita nggak boleh habis larut di situ. Tapi kalau kita diam, orang yang nggak tahu nanti bingung. Maka kita jelaskan bahwa metode seperti ini adalah bagian dari wasilah dakwah.
selama tidak kizib, tidak bohong, tidak dusta. Dan yang kita sampaikan itu ayat, hadis, sirah, sejarah, pendapat salaf, ulama, fikih, akidah, tafsir. Itu yang kita jelaskan. Benar. Dan kalau mau dibalas, makanya kalau kalian ngejek saya bercanda, saya bercandanya aja selesai S1, S2, S3. Ente serius aja LC. Profesor lagi. Kelihatannya sombong, tapi sebenarnya itu kan musyakalah. Nah, Melawan kesombongan orang. betul. Betul, dengan wajah yang seperti jeruk diinjek gajah ya, Anda bilang itu. Ustadz, dari madrasah di kampung ke Maroko, Sudan, Ustadz. Awal antum sampai bisa berangkat ke Mesir, ya. Kan kita tahu bahwa di waktu antum itu tumbuh, saat itu fasilitas sangat sulit, Ustadz. Ya. Apa perjuangan yang berat yang antum pernah lakukan sampai sukses supaya yang melihat ini bisa tahu bahwa dengan mudahnya zaman ini nggak ada alasan untuk nggak mau himmah dalam taklimnya. Ana berpikir bahwa ini semua skenario Allah. Jadi ibu Ana suatu ketika dia bilang gini, apa arti ayat ini? Dia bacakan ayatnya. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran bernazar, nanti kalau anakku ini lahir akan aku jadikan sebagai muharrar. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata setelah anak itu lahir, anak itu ternyata perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqawlin hasanin wa anbataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Saya bilang, "Mak, itu ayat bercerita tentang istri Imran ingin punya anak. Nanti kalau anaknya lahir mau ditugaskan menjadi penjaga muharrar khalisan li khidmati Baitul Maqdis, menjadi penjaga Baitul Maqdis, pelayan Tuhan, pelayan agama." Kenapa mak tanya ini? Dulu waktu kau dalam kandungan, aku sakit-sakit. Maka aku datang ke rumah Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdurrahman, pamanku, adik emakku. Syekh Abdurrahman yang awal dulu bukan? Ya, Syekh Abdurrahman punya anak namanya Syekh Muhammad Ali. Ya. Syekh Muhammad Ali ini pamannya ibu Ana. Ajib. Jadi Syekh Abdurrahman kakek antum Mas? Syekh Abdurrahman punya anak perempuan Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan ibu Hajar Ana. Siti Aminah tadi punya adik laki-laki Syekh Muhammad Ali. Masya Allah. Jadi ibu ketika sedang menghamil anak, dia datang ke Syekh Muhammad Ali, saya sakit-sakitan, saya amalkan apa? Kata Syekh Muhammad Ali, kau baca ayat ini. Idz qalat imra'atu Imran. Ya. Jadi berarti dari sejak dalam kandungan, idz qalat imra'atu Imran, Allah ingin ana jadi nazartu laka ma fi batni muharrara li khidmati Baitul Maqdis. Nah. Jadi doa mereka itu berapa kali dia baca itu terus dalam sholat, di luar sholatnya doanya. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Semua ini datang dari Allah, bighairi hisab. Nah, jadi ana mundur ke belakang. Apa yang ana terima hari ini adalah doa-doa dari orang-orang tua dulu. Masya Allah. Akhirnya setelah keberkahan dari ibu yang solihah, ayah yang soleh, kakek-kakek yang baik, jadi dijaga oleh Allah sebagaimana di surat Kahfi, wa kana abuhuma solihah, sampai keturunan mereka dijaga oleh Allah. Akhirnya antum dilahirkan di bumi ini di 1977 Ustaz ya? 1977. Nah, setelah antum mulai tumbuh besar Ustaz, ngaji di madrasah, mulai ada pikiran pengen ke luar negeri Ustaz. Itu prosesnya Ustaz. Kan tiap tahun haul Syekh Abdurrahman. Nah, biasanya yang dilibatkan di haul ini keluarga. Yang baca Quran Abdul Somad. Suara antum memang ajib. Suara yang antum baca luar Quran biasa. Abdul Somad. Bukan karena suara, karena cicitnya aja. Suaranya ajib Cicit Ustaz. Abdurrahman. Tolong jangan dipuji, anak kenyang. Nah, setiap haul itu kan dibacakan. Ya. Syekh Abdurrahman belajar ke Kelantan. Dari di Kedah selama 7 tahun. Setelah itu dia pergi ke Kelantan. Setelah itu dia pergi ke Patani. Lalu kemudian pergi ke Makkah. Jadi almarhumah mak ini kau nanti sekolah di Arab.
Jadi dari kecil kau kan sekolah di Arab. Allah. Jadi kita tuh di kepala kita sampai satu malam Habib, saking kan doktrin itu, kau mesti seperti kakekku dulu, kitabnya 3 kereta lembu. Oh, ngomongnya begitu. Jadi terekam di kepala kita itu tentang haul. Itulah pentingnya haul itu. ya betul. Betul. Mengenalkan anak-anak pada ulama. Sampai satu malam anak mimpi, rasanya anak sampai di Mekah, nggak bisa ngomong karena orang ngomong Arab semua. Pas bangun duduk, gimana nanti sampai di Mekah nggak bisa ngomong. Jadi pendidikan itu berawal dari rumah semua. Madrasah. Betul Ustaz. Sampai akhirnya ada niatan berangkat ke Mesir Ustaz. Iya. Perjuangannya Ustaz sampai akhirnya berangkat Ustaz. Kelas 3 sanawiyah di Medan. Pondok ijazahnya sanawiyah. Kelas 3, anak tahu yang memberangkatkan ke Arab ini namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Ya. Imam Masjid Raya Medan. Anak datang ke rumahnya habis sholat subuh. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Saya mau ke Arab. Kelas 3 SMP. Syekh Jalal melihat gitu. Kok kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Nanti udah tamat baru. Sekarang anak bayangin itu lucu sendiri aja. Bayangkan ada anak kelas 3 SMP tiba-tiba datang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Saya mau ke Arab. Masya Allah. Jadi anak dari kecil memang mau, nggak tahu Mersir, nggak tahu Maroko, yang penting Arab. Arab dulu ya. Jadi setelah tamat kelas 3 nyari informasi beasiswa, ada tes ke Mesir, ikut ke tesnya di Medan, lulus pelatihan bahasa Arab 2 bulan di Jakarta, barulah akhirnya berangkat sampai 5 September 98 ke Mesir. Masya Allah. Sampai akhirnya itu ambil S1-nya sudah LC-nya. Selesai tahun 2002. Lalu kemudian melanjutkan ke Maroko 2004, selesai 2006, pulang ke Pekanbaru Riau 2008, ikut tes CPNS lulus, dosen, ngabdi selama 11 tahun, 2017 mendaftar S3 ke Sudan, 2019 keluar dari PNS, Desember 2019 sidang S3 di Sudan, Omdurman Islamic University. Yang waktu antum mulai 2017 sampai 2019 itu apa antum sering di sana atau kuliahnya gimana S3-nya itu? Kita mengirimkan proposal disertasi bahwa ana menulis Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmatis sunnah fi nashri sunnah di Indonesia. Masya Allah, itu disertasi antum. Lalu kemudian diterima, ditetapkan dosen pembimbing, supervisor, lalu kemudian ana dikasih waktu untuk menulis 2 tahun. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Nggak ada waktu. Sudah mau nulis, teman-teman dari Jawa Timur, dari Jombang mengirim referensi. Penuh kamar tentang bahasa. Masih. Tapi nggak bisa nulis. Mau nulis, halo bisa maulid Nabi? Mau nulis, halo Islam Arab. Sampai akhirnya datanglah fitnatul pilpres. Oh, itu ya. Ya. Wah, ini Ustaz, ini ndak ana catat di sini Ustaz. Subhanallah ya. Ini dalam bahasa syairnya gini, bukan kali tapi grojokan, duduk wali tapi cocokan. Yes. Gitu ya. Jadi Allah yang ngatur semua Ustaz. Tadbir. Nah, ana tadi mau nanya masalah ini tapi nggak ada catat di sini. Ya, salah. Ini yang mau ana juga mau tanya Ustaz. Kan waktu itu pernah Ustaz fitnatul pilpres dulu Ustaz ya. Ya. Ke depan kira-kira masih ada Ustaz keinginan untuk seperti dulu Ustaz. Ana tidak ada kampanye. Ana tidak ada mengajak orang. Sama sekali sudah. Ana tidak pernah duduk satu majelis di wara rame. Ana hanya ketemu sekali. Once in a lifetime. Tidak pernah menyebut nama orang, tidak pernah menyebut nama partai, tidak pernah menjelekkan orang. Tidak ada. Tapi rencana Allah begitu indah. Begitu bulan April, maka dari bulan April Anda nggak bisa keluar. Akhirnya April, Mei, Juni semua jadwal delete, handphone ganti tukar, Anda nggak muncul-muncul, menghilang dari dunia. 2019. 2019. Kenapa nggak keluar itu? Nggak bisa karena fitnah. Oh, dilarang antum.
Enggak dilarang, tapi sesuatu yang bisa dirasakan tapi sulit untuk diceritakan. Asik. Seperti jatuh cinta. Oh, iya, yes. Jadi kerjaannya cuman nulis sholat, nulis sholat, nulis sholat. Delete semua itu semua. Nulis sholat, makan, nulis sholat, makan, nulis sholat. Akhirnya jadi itu disertasi 600 halaman. Jadilah profesor. Buku, semua buku. Jadi bulan Juli Anda pergi ke Sudan. Allah. Bulan Juli ketemu dengan Syekh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Dia lihat dia coret salah dari mulai sampul sampai ujung salah, perbaiki 20 kali tasbih. Cetak, dia coret, cetak. Ini akhirnya sudah mau disidang, ternyata kurang 4 bulan. Aduh. Pas dicek syarat mesti 24 bulan. Ente terdaftarnya November 2017. Sekarang datangnya Juli 2019. Maka mesti nunggu Agustus, September, Oktober, November. Anak pulang ke Indonesia. Akhirnya balik lagi. Desember baru anak pulang lagi. Akhirnya sidang munaqasyah Desember 2019. Selesai sudah. Selesai. Jadi kalau seorang profesor Ustadz Abdus Somad itu tidak akan bisa diajak untuk milih salah satu atau hal-hal yang lain, itu memang nggak ada ketertarikan di situ sama sekali Ustadz ya? Politik. Iya. Apa untungnya buat anak? Nah ini. Anak tidak mau jabatan. Anak nggak mau jadi menteri, jadi apapun. Anak jadi Habib, ayah ibu anak. Ibunya tadi kan Siti Aminah binti Syekh Abdurrahman. Ayahnya namanya Nuruddin bin Syekh Nuruddin bin Abdurrahim. Abdurrahim dengan Abdurrahman itu akhwan, saudara kan. Jadi si Muhammad Nuruddin ini berpesan, cucuku yang satu ini, Abdul Somad ini, mesti sekolah agama, nggak boleh sekolah umum. Nanti kalau umurku panjang, aku yang akan biayai sekolah dia. Tapi kalau aku meninggal, itu ada kebun kelapa 2 hektar. Itu sebagai biaya kuliah dia. Jadi mereka memang ingin. Jadi kalau anak dapat beasiswa S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis, anak berpikir ini adalah buah niat baik mbah anak dulu. Syekh Abdurrahim. Syekh Abdurrahim atau Syekh Abdurrahman? Abdurrahman punya adik Abdurrahim. Abdurrahim punya anak Nuruddin. Nuruddin menikah dengan Siti Aminah. Itu niatul mukmin khairun min amalihi, itu dimudahkan sama Allah ya. Jadi setelah antum semakin viral dan semakin masya Allah, kan pasti banyak orang-orang yang datang ke antum minta dukungan, minta ini, minta itu. Antum milih netral loh Ustaz ya. Milih netral maksud saya itu antum tidak akan mengajak orang kemana kemari untuk menunjukkan bahwa antum itu lebih fokus di dalam agama, gitu maksud saya. Anak kalau ngaji fikih siasah, anak katakan kewajiban seorang pemimpin, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau dia sudah amanah dan adil, barulah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Seorang pemimpin akan diminta tanggung jawab, kullukum ra'in. Jadi kita bicara umum sebagai pesan Islam. Bukan ada. Carilah video nyebut nama orang apa. Hanya mungkin orang-orang yang suka cari fitnah aja Ustaz ya, yang membuat sepertinya antum dipotong itu video kita untuk mengkomentari suatu masalah. Kan sering begitu? Iya. Kita berbicara tentang sesuatu, kira-kira kalau dipotong ini mengena ke satu konteks lain, lalu dikawinkan ini. Anak haram jadinya. Karena tidak jelas perkawinan. Iya. Antum sendiri pernah merasakan beberapa cobaan di dalam hidup, ditolak di sana di sini, padahal antum hanya menyampaikan apa yang dari Allah dan Rasul. Yang pertama, tidak ada yang selamat dari lisan manusia. Introspeksi diri, rasanya menurut Quran dan Sunnah tidak ada salah. Ketemui dengan para beberapa habaib, dengan beberapa ulama. Habib, apakah saya salah? Tidak, kau tidak salah. Kiai, saya salah? Enggak, kau tidak salah. Allah, tawakal Allah. Berarti kita tidak salah. Kita tidak jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadits dhaif banyak orang nggak tahu antara dhaif dengan maudhu. Ya. Hadits dhaif itu yang maksudnya gimana, dan
apa yang bisa kita lakukan bersandar kepada hadis yang dhaif. Oke.